Mahasiswa sejarah khususnya harus wajib memetikkan Viva Historica. Begitu ya? Saya ulangi lagi. Viva Historica. Viva Historica. Viva Historica. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Agus Mursidi, Bapak Doktor, Pak Somad, dan Bu Dalia selaku Kaprodi, Bu Vina. Mohon maaf, Pak Atim sebenarnya ingin ke sini, namun ada beberapa halangan, beliau tidak bisa hadir, dan mengucapkan permohonan maaf dan rasa rindu khususnya untuk mahasiswa semester 1, dan disampaikan juga kepada panitia. Kalau Pak Topan belum ada informasi, dan pastinya beliau besok menjadi pemateri, begitu ya. Nah, di awal ini perlu saya tegaskan kembali, saya diberikan materi oleh panitia tentang dasar-dasar sejarah. Yang pertama, sebelum saya masuk kepada dasar-dasar sejarah, perlu saya tegaskan kembali bahwa mahasiswa statusnya, cara berpikirnya tidak lagi berbicara seperti siswa. Paham ya? Tidak lagi berpikir seperti siswa. Artinya apa? Mahasiswa cara berpikirnya adalah cara berpikir analisis, cara berpikir kritis, cara berpikir mengupdate selalu informasi. Tidak lagi berbicara katanya, tidak lagi berbicara menurut mbak saya, tidak lagi berpikir berdasarkan mimpi, wangsit dan sebagainya, tetapi berpikir kritis adalah berpikir dengan menggunakan dan pendekatan teori-teori. Apa yang dimaksud dengan pendekatan teori-teori? Adalah pendekatan hasil pemikiran-pemikiran seorang ahli yang digunakan sebagai landasan untuk berbicara. Paham ya? Sebagai landasan untuk berbicara. Satu contoh, saudara berbicara tentang sejarah, misalnya peristiwa Perang Puputan Bayu, tidak lagi berbicara katanya, tetapi harus berdasarkan fakta-fakta sejarah. Ini menjadi pondasi buat mahasiswa sejarah. Jadi tidak lagi berbicara kata mungkin, tidak lagi berbicara sesuatu yang sifatnya masih diragukan. Nah, ini sebagai pondasi awal. Nah, saudara-saudara, kita berbicara tentang manusia, kita berbicara tentang sejarah. Saudara sudah menempuh 1 semester, begitu ya? Sudah menempuh 1 semester kan, dan kemarin sudah UAS. Saya hanya ingin tanya nih, sebagai dasar awal, sebenarnya sejarah itu apa? Saya ingin tanya dulu, sejarah itu sebenarnya apa sih? Sudah menempuh pengantar ilmu sejarah kan? Apa sejarah? Apa? Kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau. Betul ya? Nah, mohon maaf, izin Pak. Ya, saya nggak mengajar ini. Kita hanya berdiskusi ya, begitu ya. Kalau sejarah dikatakan sebagai peristiwa masa lampau, maka tidak semua peristiwa sejarah dapat dikatakan sebagai sebuah kejadian sejarah. Ini harus kita garis bawahi. Pak Miskawi kebetulan diberikan perintah dasar-dasar sejarah. Sejarah itu katanya peristiwa masa lampau, atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Begitu ya. Tetapi tidak semua peristiwa sejarah itu dapat dikatakan sebagai kejadian sejarah. Paham kata kunci Pak Miskawi? Semua peristiwa tidak bisa dapat dikatakan sebagai kejadian sejarah ketika sebuah peristiwa sejarah itu tidak memenuhi unsur-unsurnya. Apa unsur-unsurnya? Apa yang pertama? Harus ada nilai sejarah. Terus apa lagi? Kalau berbicara sejarah harus berbicara pelaku, harus berbicara objek. Maka semua peristiwa sejarah
yang benar-benar terjadi. Kalau berbicara history aktor, maka pelaku dari history aktor itu adalah manusia. Jadi kalau kita baca bukunya John Roman, bahwa peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan menyangkut peristiwa sejarahnya manusia. Jadi saya tekankan lagi, ketika saudara berbicara sejarah, bukan lagi katanya atau tidak mendasar, maka orang sejarah atau jurusan pendidikan sejarah harus banyak baca buku-buku sejarah. Apalagi mohon maaf, ketika saudara berbicara tentang sejarah, Anda minimal menyebutkan bukunya, menyebutkan dasarnya yang Anda pakai untuk berbicara itu apa. Apa dasarnya? Karena saya tekankan tadi, mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang kritis. Maka dasarnya adalah teori. Maka dasarnya adalah buku. Misalnya, sejarah adalah peristiwa masa lampau. Tetapi tidak semua sejarah dapat dikatakan sebagai sebuah kejadian sejarah. Menurut salah satu buku, misalnya, Anda juga menekankan. Menurut salah satu buku, atau penulisnya adalah John Roman, mengatakan sebuah peristiwa sejarah adalah peristiwa masa lalu, akan tetapi pelakunya adalah manusia. Ini jelas bukunya tadi siapa? John Roman. Kalau misalnya sejarah adalah peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi, itu adalah teorinya R. Muhammad Ali. Tetapi menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah peristiwa kejadian masa lampau, tetapi ditambahkan oleh John Roman bahwa tidak hanya kejadian masa lampau, tetapi kejadian masa lampau itu pelakunya adalah pelakunya Ada berapa teori yang kita pakai? 2. Sudah harus mulai berbicara seperti itu. Jangan menurut Wikipedia, menurut Google, jangan menurut Renly, apalagi menurut mimpi nenek saya, jangan. Jadi harus mendasar, harus berteori. Paham ya? Kenapa? Mahasiswa adalah agen intelektual. Karena sebagai agen intelektual, maka buku-bukunya adalah buku-buku yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Ada history aktor. Jadi tidak semua kejadian sejarah dapat dikatakan sebagai peristiwa ketika tidak ada history aktor. Tidak ada pelakunya manusia. Terus Pak Miskawi, bagaimana kalau ada hewan, ada tumbuhan? Itu bagian dari pelengkap dari sejarah. Kenapa kok manusia? Karena manusialah yang mempunyai peristiwa sejarah. Dapat dikatakan sebagai sebuah kejadian sejarah ketika tidak ada perubahan. Maka perubahan di dalam peristiwa sejarah itu ada 2 macam. Ada yang berbentuk siklus. Bagaimana siklus? Siklus itu tahu nggak bentuknya seperti apa? Siklus itu bentuknya seperti ini. Atau terbalik. Alur. Nah, setiap peristiwa sejarah ada yang kita sebut dengan istilah kausalitas. Hubungan sebab akibat. Jadi tidak semua peristiwa sejarah itu akan terjadi kalau tidak ada sebab dan akibat. Paham ya? Sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Akibat menyebabkan sebab. Begitu selanjutnya. Jadi sejarah itu bisa berupa bentuknya siklus. Ada sejarah itu juga berbentuk linier. Linier itu garis lurus, tetapi garis lurus ini juga mengalami sebuah perkembangan. Jadi tidak semua sejarah bisa dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah atau kejadian sejarah kalau tidak ada yang namanya perkembangan. Artinya kata kuncinya kausalitas sejarah. Paham dari sini? Nah, selain ada history aktor, adanya perubahan, maka sejarah itu dikenal dengan istilah artikular. Artikular. Apa yang dimaksud dengan partikular? Setiap peristiwa sejarah harus ada waktu, harus ada tempat,
harus ada pelaku. Kalau tiga-tiganya tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan sebagai kejadian sejarah. Misalnya satu contoh, ada sebuah peristiwa sejarah, tempatnya ada, ya kan? Tempat apa tadi? Tempat, waktunya ada, pelakunya tidak ada. Itu namanya dongeng dan sebaliknya. Maka tiga-tiganya harus terpenuhi, pelakunya ada, tempatnya ada, waktunya harus ada. Jadi kalau misalnya mahasiswa nanti membuat judul skripsi, kalau tidak ada angka tahunnya, itu juga belum bisa memenuhi kriteria penelitian sejarah. Partikular itu ada waktu, tempat, dan pelaku. Setelah partikular bersifat unique event. Peristiwa sejarah itu unik. Peristiwa sejarah itu terjadi dan tidak akan pernah terulang kembali. Unique event. Unik. Bisa saja peristiwa itu tidak akan pernah walaupun orangnya sama, tapi waktunya juga tidak akan pernah sama. Maka selain partikular unik, kejadian sejarah disebut dengan en malik. Apa en malik? Peristiwa tahunnya sama, ya, misalnya pelakunya sama, tempatnya sama, tapi tahunnya berbeda. Paham ya? Itu disebut dengan en malik. Jadi ada beberapa kriteria kejadian sejarah dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa sejarah. Nah, itu harus terpenuhi semuanya. Kalau misalnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai kejadian sejarah. Nanti kalau sudah habis bilang ya, 2 menit lagi. Cepet ya. Nah, yang ketiga, Anda juga harus memahami, nanti biar dilanjutkan oleh Pak Somad, hakikat sejarah itu menjadi penting untuk dipahami oleh mahasiswa. Hakikat sejarah ada 3 yang harus Anda pahami. Yang pertama, sejarah harus dilihat dari konteks ontologis. Ontologis ya. Yang kedua, epistemologis. Yang ketiga, aksiologis. Ini saudara bisa gunakan untuk melakukan sebuah kejadian sejarah, melakukan sebuah melihat objek sejarah. Ontologis, jadi hati-hati kalau ngomong ontologis. Bagus, ontologis begitu ya, bagus ya, Bu Vina ya. Ontologis harus hati-hati, kalau kecepuan bisa berubah ya. Ontologis itu berbicara tentang apa sih yang terjadi, di mana sih yang terjadi, kapan sih terjadi. Nah, ontologis itu menjadi satu hal yang penting. Tetapi ingat, memahami peristiwa sejarah 5W1H. Mengapa dan bagaimana menjadi penting. Ketika berbicara mengapa dan bagaimana, itu berbicara epistemologis. Epistemologis itu berbicara tentang bagaimana sebuah peristiwa sejarah untuk menemukan sebuah kebenaran. Itu penting. Jadi tidak bicara tentang apa, tetapi bagaimana kebenaran sejarah itu bisa dibuktikan. Itu bicara mengapa dan bagaimana. Itu disebut dengan epistemologis. Ini berbicara bagaimana cara menemukan kebenaran. Kalau tadi dikatakan apa, sekarang selanjutnya bagaimana untuk menemukan kebenaran apa. Itu memang kajian filsafat sangat-sangat penting, Pak. Kebetulan Pak Somad mengkaji tentang filsafat sejarah. Nah, setelah ontologis berbicara apa, epistemologis berbicara mengapa dan bagaimana, yang terakhir apa manfaatnya, apa gunanya. Jadi saya ulang lagi, kalau ontologis berbicara apa, kalau epistemologis menanyakan bagaimana menemukan sebuah kebenaran, fakta,
Maka butuh analisis, nanti biar dijelaskan oleh Pak Somad. Kebenaran sejarah dapat ditemukan seperti apa? Maka jawabannya adalah metode sejarah. Manfaatnya apa? Aksiologis. Jadi jangan sampai kita melakukan sebuah kajian sejarah, penelitian sejarah, apa dan epistemologisnya sudah terpenuhi, tapi kalau tidak ada manfaatnya, kenapa kita teliti? Harus ada manfaatnya, harus ada gunanya. Itu menjadi penting. Jadi pembelajaran sejarah khususnya jangan sampai kehilangan nilai-nilai. Jadi gunanya apa, nilainya apa, manfaatnya itu apa, itu menjadi penting di dalam sebuah kajian dasar-dasar sejarah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa berdiskusi. Yang jelas saya sangat apresiasi, kita petikkan dulu semangat kita. Viva Historica, Viva Historica, Viva Historica. Terima kasih. Saya ke aksiologinya saja. Kenapa? Biar kita tidak gagal paham, Pak Mis menjelaskan tentang dasar-dasar sejarah, saya menjelaskan tentang ruang lingkup sejarah. Tapi itu saya salahkan, bukan ruang lingkup sejarah, tapi ruang lingkup pendidikan sejarah. Karena kita di pendidikan, penelitian sejarahnya secara historika, tetapi dari sudut pandang pendidikannya. Contoh, kita mengajarkan tentang sejarah Puputan Bayu. Sejarah Puputan Bayu itu dalam KD SMA itu masuk di semester berapa? Itu kamu harus tahu. Jadi kita tidak membicarakan heroiknya lagi, tetapi dari heroik ini masuk ke pembelajaran SMA di bagian mana? Di semester berapa? Pertemuan berapa? Itu yang penting. Kenapa? Selalu, kembali lagi saya katakan, sejarah lokal itu selalu dinafikan dengan sejarah-sejarah nasional. Siswa hanya dicekoki oleh cerita-cerita sejarah masa lampau secara nasional, tetapi kita tidak pernah tahu sejarah lokal. Maka baca Pak Mis tadi, kita selaku penjaga intelektual pendidikan sejarah itu harus menarik. Di saat mereka membicarakan tentang perang Diponegoro, kalian membicarakan, mengambil sampel tentang perang Puputan Bayu. Jadi aksiologinya yang diambil, pemaknaannya yang diambil. Nah, inilah yang disebut oleh Piaget dalam buku Pendidikan Kritis, mengatakan terkadang guru-guru sejarah tidak paham tentang mengimplementasikan kejadian-kejadian sejarah di lokal. Dia selalu membicarakan tentang jauh, kita bicarakan Eropa, jauh kita membicarakan tentang Asia, jauh kita membicarakan tentang Jepang. Tapi bagaimana dengan sejarah-sejarah lokal? Kita selalu membicarakan tentang heroiknya pemimpin, iya kan? Tapi bagaimana dengan yang dipimpin? Apakah mereka tidak heroik? Sangat heroik. Mereka mengorbankan nyawa, pemimpinnya di belakang tadi. Tetapi yang mendapatkan semat pahlawan itu selalu pemimpinnya. Bagaimana dengan yang pelatih? Nah, inilah yang harusnya dengan urai. Kalau kemarin skripsi sejarah, skripsi pendidikan sejarah, kita masih berfokus ke penelitian sejarah murni, banyak. Penelitian budaya murni, banyak. Tetapi ontologinya belum nyampe ke pendidikan sejarah. Kita membicarakan tentang apa, Pak? Kepala-kepala, Wadyapala ya. Ya. Apakah bisa, Pak, penelitian tentang sejarah Wadyapala? Kepala-kepala tok, kepala. Pesan saya, sesuai dengan CPL Prodi, sesuai dengan CPL Fakultas, mari kita kembali ke rule bahwasanya ini adalah pendidikan sejarah. Semua peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Banyuwangi kita tarik menjadi apa? Media ajar pendidikan sejarah yang belum, saya katakan lagi, yang belum pernah
disentuh oleh universitas manapun. Ini yang tidak pernah kita lakukan. Saya kemarin membicarakan tentang apa kemarin? Sinematografi. Angkatannya siapa kemarin? 2020 ya? Saya sudah senang mengatakan sinematografi. Ternyata isinya, oh ini bukan seperti ini. Targetnya adalah sinematografi. Penelitian dilakukan oleh mahasiswa tentang ilmu kesejarahan ditarik menjadi media ajar. Video-video ajar itu yang menarik sebenarnya. Cerita-cerita komik. Kalau cerita komik bicarakan cerita komik di budaya. Karena penelitian tentang sejarah lokal dituangkan dalam cerita komik. Ini yang menjadi landasan pendidikan sejarah sebenarnya. Saya tidak akan ngomong tentang landasan sejarah, karena dasar sejarah sudah disampaikan oleh sejarah. Tapi pendidikan sejarah yang menjadi bigulnya daripada Universitas PGRI jurusan pendidikan sejarah. Kenapa? Semua peninggalan yang ada di dunia itu belum tertuang dalam media sejarah. Dua Mailang dikatakan dari abad 14 saya nggak mau. Jauh ke belakang udah ada. Itu ya. Karena saya sudah disemprit sama pembawa acara, saya kira gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya 2021 baru tahu saya ya. Nah, kenalkan, nama saya cukup keren. Mulai dulu bahkan sampai yaumil kiamah masih tetap ada. Ya. Jadi mulai lahir sampai yaumul kiamah nama saya masih akan dikenang. Ya. Siapa itu? Abdul Somad. Ya. Jadi namanya keren bagi umat Islam, semuanya pasti kenal. Kalau ingin sholat lebih cepat, pasti manggil saya. Allahu Somad. Ya, Allahu Somad. Ya, pasti manggil saya. Oleh itu kalau sudah ingin masuk surga, ya, apalagi sekarang bulan Rajab, ya, bulannya Allah, sering-sering manggil saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hanya Allah tempat berlindung. Saudara-saudara, tadi sudah banyak disampaikan oleh dosen-dosen kita, pakar-pakar kita, untuk menyambung dari ilmu-ilmu yang diperoleh pada saudara-saudara semua. Tadi Pak Miskai sudah membahas tentang dasar-dasar sejarah. Bagus menyambung ruang atau pendidikan sejarah. Saya hanya menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Apa sih saudara? Manfaat saudara mempelajari sejarah itu untuk apa? Coba siapa yang tahu? Untuk sementara yang 2001 pasti mengenal pengantar sejarah. Saudara pernah menerima materi itu, apa sih manfaat saudara dalam mempelajari sejarah itu apa? Coba angkat tangan. Yo, angkat tangan. Gak usah malu. Ya, nggak akan dukun. Nanti akan dapat sepeda nanti. Ayo. Ayo. Apa sih manfaatnya? Ya. Manfaat yang pertama adalah kalau saudara mempelajari sejarah, berarti saudara itu bisa bercermin. Ya. Jadi sejarah itu adalah cermin. Cermin itu banyak manfaatnya. Saudara bisa baik karena cermin. Coba saudara bangun tidur, setiap malam minggu pasti ingin apa? Ya.
mulai jam 4 bercermin terus. Ben apa? Ben delok pacare luwih cantik. Oleh karena itu pacaran itu bohong. Pacaran itu bohong-bohongan. Ya. Ini cermin saudara. Ya. Contohnya apa? Kalau malam minggu saudara mau diapain, Dek? Aku kok bunyi rono ya, lipstik dipasang gitu. Bedak sampai nempel kabel. Ya. Ini Bang, dia ingin melihat sang calon pacar ini, wow cantiknya, wow cantiknya. Bohong saudara. Itu yang pertama. Bagi cermin masa lampau untuk menuju ke masa yang akan datang. Saudara kalau nggak melihat cermin, nggak tahu masa lalunya gimana saya, dan masa depan saya bagaimana, nggak tahu. Dengan sejarah itulah saudara akan melihat cermin saudara bagaimana saya ke depan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saudara, tadi Pak Miskawi, saudara dalam mengkaji sejarah dari ontologi sudah, jangan sampai salah ngomong tadi, ya. Epistemologi, ya. Saya hanya membahas ini saja, ya. Epistemologi. Bagaimana sih saudara mempelajari sejarah itu bagaimana? Saudara bisa mempelajari sejarah itu bagaimana? Ini yang dibahas. Tadi saudara sampaikan ada 5W1. Banyuwangi ya Banyuwangi, Rek, cepet notak banget ya. Yang pertama. Yang kedua, oh nanti ini masih 5W-nya. Wow, apanya Wer? 5. Tadi sampaikan Pak Miskawi, sejarah kalau tidak ada tempat, nggak ada namanya sejarah. Ada kejadian perang, di mana? Nggak tahu. Oleh karena itu di mana itu penting. Sehingga dalam sejarah itu ada 3 tadi, Pak Miskawi menyampaikan, ada manusianya, ada tempatnya, ada waktunya. Ini tidak bisa dipisah. Ya. Ada manusia nggak ada tempat, mau tinggal di mana? Ada tempat nggak ada waktunya, mau hidup kapan? Padahal kita hidup di dalam satu lingkaran, ya, satu lingkaran. Sehingga jadi sejarah atau menyajikan sejarah. Tadi Pak Miskawi menyampaikan ada yang namanya metode sejarah. Apa sih metode itu? Cara saudara mempelajari sejarah itu sudah ada, tinggal saudara melaksanakan. Caranya gimana? 1, heuristik, dari kata heuriskein yang berarti mengumpulkan. Jadi sebelum saudara menulis sejarah, meneliti sejarah, semua sumber itu saudara kumpulkan. Entah sumber itu yang primer, sumber yang sekunder, semua saudara kumpulkan. Tahu sumber primer? Apa sumber primer? Hah? Sumber primer itu sumber sesuai dengan pandangan mata aslinya. Ini sumber primer. Sumber sekunder, sumber dari orang kedua, ya, orang kedua. Nah, jadi yang pertama saudara dalam pelajari sejarah itu heuristik dulu saudara kumpulkan.
Sama tadi Pak Agus menyampaikan bagaimana sih untuk meneliti menyusun skripsi itu. Yang pertama sumber dulu saudara kumpulkan. Oh saya mengumpulkan sumber ini, saudara kumpulkan semua. Nah baru setelah terkumpul saudara mengadakan seleksi. Kira-kira mana yang saya pakai, mana yang saya buat. Itulah namanya kritik sumber.